wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai unsur yang ada di dalam puisi. Nah, ada 3 unsur wajib yang harus ada di dalam puisi. Apa saja unsur-unsur itu? Kita akan masuk kepada penjelasannya. Unsur pertama yang akan kita bahas yaitu tema. Setiap tulisan atau pembicaraan sudah pasti memiliki pokok pemikiran atau pokok pembicaraan. Pokok pemikiran atau pokok pembicaraan inilah yang akan menjadi ide dasar dalam sebuah tulisan. Dengan demikian, tulisan akan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Pokok pemikiran atau ide dasar inilah yang disebut dengan tema. Nah, cara menentukan tema ada 2. Yang pertama, membaca karya puisi tersebut secara menyeluruh, dan selanjutnya cari kata kunci yang membuktikan kebenaran tema tersebut. Unsur yang kedua yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra. Gaya bahasa dibagi ke dalam beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan adalah kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan. Hal itu untuk meningkatkan kesan dan pengaruhnya terhadap pendengar atau pembaca. Nah, di dalam majas perbandingan ini terbagi lagi menjadi majas metafora, personifikasi, depersonikasi, alilogi, dan antitesis. Jenis gaya bahasa yang kedua yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan adalah kata-kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan yang dimaksudkan sebenarnya oleh pembicara atau penulis. Hal itu bermaksud memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca atau pendengar. Nah, macam-macam dari majas pertentangan yaitu litotes, hiperbola, paradoks, klimaks, antiklimaks, dan ironi. Jenis yang ketiga dari gaya bahasa yaitu majas pertautan. Majas pertautan adalah kata-kata berkias yang bertautan atau berasosiasi dengan gagasan, ingatan, atau kegiatan panca indera pembicara atau penulisnya. Majas pertautan dibagi menjadi eufemisme, metonimis, dan sinekdok. Jenis gaya bahasa yang terakhir yaitu majas perulangan. Majas perulangan merupakan ungkapan gaya bahasa yang menegaskan pernyataan dengan tujuan peningkatan pengaruh dan kesan tertentu terhadap pembaca atau pendengar. Pembagian dari majas perulangan yaitu repetisi, tautologi, dan anafora. Unsur terakhir yang akan kita bahas yaitu amanat. Amanat adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar karya sastra, yang merupakan pesan yang ingin disampaikan seorang pengarang kepada pendengar atau pembaca. Amanat terbagi menjadi 2, yaitu amanat tersurat dan amanat tersirat. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan dari ketiga unsur tersebut, kita akan masuk kepada analisis karya. Karya yang kita analisis pada kesempatan kali ini yaitu Puisi Doa karya Chairil Anwar. Berikut hasil analisisnya. Puisi yang akan kita analisis pada video kali ini yaitu Doa karya Chairil Anwar. Nah, teman-teman bisa membaca terlebih dahulu puisi doa tersebut dan selanjutnya kita akan masuk kepada hasil analisisnya. Selanjutnya kita akan membahas hasil dari analisis karya tersebut. Yang pertama ada tema. Puisi doa mengusung tentang ketuhanan, dapat dibuktikan melalui beberapa penggalan bait, di antaranya yakni Tuhanku, namamu, mengingat kau, cahayamu, di pintumu. Penggalan bait tersebut menggunakan kata yang jelas dan tegas, sehingga tertuju langsung kepada Tuhan. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat di dalam puisi doa yang pertama yaitu hiperbola. Terbukti dari bait, Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Penyair menggambarkan kedekatannya kepada Tuhan. Penyair juga mengembara di sebuah tempat yang jauh, yaitu negeri asing.
Meskipun mengembara di negeri asing, penyair tetap ingat dan patuh akan Tuhannya. Bukti yang kedua yaitu dapat kita jumpai pada Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Penyair menyebut nama Tuhan dengan menggambarkan tubuhnya yang hilang bentuk dan remuk. Penyair juga merendah dan berserah diri kepada Tuhannya agar diberikan pertolongan atas permasalahan dalam hidupnya. Dan bukti terakhir pada bait biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Penyair tidak dapat berpaling dari Tuhannya. Hal tersebut dikarenakan dalam keadaan apapun harus tetap ingat kepada Tuhannya. Niscaya Tuhan akan memberikan pertolongan serta kemudahan. Gaya bahasa selanjutnya yang dapat kita jumpai yaitu metafora. Terbukti dalam baitnya yang berbunyi, aku mengembara di negeri asing. Penyair membandingkan kesungguhan dalam menyampaikan doa kepada Tuhannya dengan mengembara di negeri asing. Puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa menggambarkan seorang hamba yang melakukan komunikasi dengan Tuhan. Penyair tetap ingat dan patuh kepada Tuhannya, meskipun mengembara di negeri asing. Dalam situasi dan kondisi apapun, penyair berdoa secara sungguh-sungguh kepada Tuhannya agar diberikan pertolongan dan kemudahan dalam menjalani hidup. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat dalam puisi doa karya Chairil Anwar adalah manusia yang sering berbuat dosa agar bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, itu dia hasil analisis kita untuk hari ini, dan sampai sini pula penjelasan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.